Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Indira Dondauli Numantoruan dari kelompok A6 dengan NIM G0024161. Jadi, pada hari ini saya akan mempresentasikan untuk laporan anatomi untuk blok 2.2. Baik, yang pertama, 1. Jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Oke, baik. Untuk anatomi dari traktus itu yang pertama itu ada nasus. Nah, jadi nasus ini ada nasus externus yang terdapat osa nasal, osa maksila, dan osa frontal. Kemudian terdapat juga cartilago processus lateralis, cartilago septinasi, cartilago alaris mayor, cartilaginous alaris minores, dan juga cartilago septinasi. Kemudian ada cavum nasi yang memiliki apertura nares dan juga coana. Kemudian ada regiones yaitu merupakan vestibulum nasi, regio respiratoria, dan juga regio olfaktoria. Oke, kemudian ada septum nasi. Nah, untuk septum nasi itu ada cartilago septinasi, vomer, lamina perpendicularis os ethmoidal, spina nasalis os frontal, os nasal crista nasalis os maxilla, kemudian juga ada os palatinum. Oke, kemudian terdapat dinding lateral. Nah, di dinding lateral cavum nasi ini ada 3 lengkungan tulang yang bertingkat atau yang disebut konka. Jadi ada concha nasalis superior, kemudian ada concha nasalis media, concha nasalis inferior, dan kemudian concha nasalis ini akan dibagi cavum nasi menjadi 4 saluran udara. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidalis, kemudian ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan ada meatus nasi inferior. Baik, sekarang ada sinus paranasalisnya. Yang pertama itu ada sinus maxillaris atau antrum higmori, kemudian ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis atau cellulae ethmoidalis anterior et posterior, kemudian terdapat sinus sphenoidalis. Oke, selanjutnya untuk vaskularisasi. Jadi dia itu aliran darahnya berasal dari arteri karotis interna et externa. Yang pertama untuk cabang arteri karotis externa itu ada arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan juga ada ramus lateralis nasi. Kemudian untuk cabang arteri karotis internanya itu ada arteri ethmoidalis anterior dan juga yang posterior. Oke, selanjutnya kita masuk ke inervasi. Nah, untuk sensorik penciuman itu ada nervus olfactorius. Kemudian untuk sensorik umum atau GSA-nya itu dia ada cabang-cabang dari nervus ophthalmicus, yaitu nervus ethmoidalis anterior, nervus ethmoidalis posterior, kemudian ada nervus nasopalatinus yang merupakan cabang dari nervus maxillaris. Kemudian untuk otonomnya itu ada nervus facialis dan juga nervus maxillaris. Oke, selanjutnya kita masuk ke pharynx. Nah, jadi pharynx ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada nasopharynx. Nah, untuk nasopharynx ini dia itu tingginya skeletopisnya itu VC1 ke VC2, fungsinya untuk respirasi. Kemudian di nasopharynx ini ada coana, kemudian ada optae, kemudian ada tonsilla pharyngea, torus tubarius, torus levatorius, dan ada recessus pharyngeus. Oke, selanjutnya oropharynx, dia itu ada dia itu tingginya VC2 ke VC3. Kemudian di dalam oropharynx ini dia terdapat isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan juga tonsilla palatina. Dan dia itu fungsinya untuk proses pencernaan. Kemudian ada laryngopharynx, dia itu tingginya VC3 ke VC5. Kemudian terdapat fossa piriformis dan juga aditus laryngis. Oke, lalu untuk vaskularisasi arterinya, dari atas itu dia arteri maxillaris ke ramus pharyngeus, arteri palatina descendens. Kemudian untuk arteri facialis, dia itu ke ramus tonsillaris dan juga arteri palatina ascendens. Kemudian terdapat arteri pharyngea ascendens dan juga arteri lingualis. Untuk bagian bawah, dia itu ada arteri thyroidea inferior, cabang pharyngeales. Kemudian ada tonsilla palatina itu
mendapat suplai darah utama dari ramus facialis, arteri facialis. Lalu untuk venanya itu terdapat plexus vena pharyngealis yang mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Lalu untuk inervasinya itu sensoriknya itu plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, untuk motoriknya itu plexus pharyngeus dari nervus vagus. Selanjutnya ada larynx. Nah, dia itu merupakan saluran pernafasan, sfinkter, dan juga organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Nah, dia itu terletak setingginya itu VC3, VC6. Nah, untuk kartilago di larynx ini ada tiroidea, cricoidea, epiglottis, arytenoidea, corniculata, cuneiform, dan juga triticea. Kemudian dia itu ada cavitas laryngis yang isinya itu plica vestibularis, rima vestibuli, plica vocalis, rima glottidis, dan juga ventriculus laryngis. Nah, kemudian di larynx ini juga terdapat jaringan lunak, yaitu ada ligamenta et membrana extrinsic yang isinya membrana tiroidea, ligamentum hypoepiglotticum, dan ligamentum cricotracheal. Kemudian terdapat juga ligamenta et membrana intrinsic yang isinya itu membrana quadrigungalis dan membrana cricoteroidea dan conus elasticus. Kemudian untuk vaskularisasi arterinya itu ada arteri laryngeal superior, arteri laryngeal inferior, dan arteri cricotiroidea. Kemudian untuk venanya itu vena laryngeal superior dan juga vena laryngeal inferior. Lalu untuk inervasinya, untuk motorik itu semua muskulus mendapat inervasi dari nervus X, kecuali musculus cricoteroideus itu dia mendapatnya dari ramus externus nervus laryngeal superior. Kemudian sensoriknya itu kalau di atas plica vocalis dia itu nervus laryngeal superior, kalau di bawah plica vocalis itu nervus laryngeus recurrens. Oke, untuk nomor selanjutnya, jelaskan anatomi dari charm. Oke, jadi kita cepat. Ini pertama ada perikardium, dia itu ada dua, yang fibrosum dan serosum. Nah, untuk fibrosum itu dia eksternal dari jaringan fibrosa dan fungsinya untuk melindungi core. Kemudian untuk serosum dia itu internal, terdiri dari luar lapis. Dia itu ada lamina parietalis yang melapisi facies interna, kemudian ada lamina visceral yang melapisi core. Nah, di antara dua lapis ini dia ada cavitas perikardii yang isinya cairan serosa. Nah, selanjutnya untuk sinus itu ada dua, sinus obliquus perikardii dan sinus transversus perikardii. Kemudian untuk vaskularisasinya itu untuk arterinya ada arteri perikardioverenica yang cabang dari arteri torakika interna. Kemudian ada arteri musculofrenica, arteri venica superior, arteri bronchialis, dan arteri esophagealis. Untuk venanya itu ada vena perikardioverenica yang cabang dari vena brachiocephalica. Kemudian untuk inervasinya itu ada fibrosum dan parietal itu dari nervus phrenicus, tapi untuk visceralnya itu dari nervus vagus dan juga nervus longus sympathicus. Oke, untuk letak jantungnya ini, untuk cavitas thoracis itu mediastinum medius. Nah, dia itu dieratkan pada cavitas thoracica oleh kalau di corpus sterni itu ligamen sternopericardiaca, kalau di processus xiphoideus itu ligamen xipropericardiaca, untuk diafragma itu ligamen pericardioverenica. Maaf. Oke, kemudian untuk vertebrae-nya itu ligamen vertebrae pericardiaca. Oke, untuk batas-batasnya, untuk kanan atas itu ada SIC2 linea parastengalis dextra, kiri atas SIC2 linea parastengalis sinistra, kanan bawah itu SIC4 linea parastengalis dextra, untuk kiri bawah itu SIC5 linea midclavicularis sinistra. Oke, kemudian terdapat skeleton cordis. Ini yang pertama ada annulus fibrosus, dia itu tempat melekatnya myokardium. Kemudian dia itu ada 4, ada annulus anterioventriculis dexter, annulus anteroventricularis sinistra, annulus valva aorta, dan annulus valva tunci pulminalis. Nah, untuk bagian kedua itu ada tigrum fibrosum. Nah, dia itu ada 2, yang dextrum dan juga sinistra. Lalu kemudian terdapat septum jantung atau septum pars membranacea. Dia itu ada letaknya foramen oval dan juga ada septum interventricular. Kemudian untuk katupnya
Yang pertama ada atrium dexter. Nah, dia itu bagian halusnya di sinus venarum cavarum, kemudian bagian kasarnya itu di musculus spectinati. Nah, dia ini dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar. Nah, kemudian ada fossa ovalis. Dia itu merupakan obliterasi dari foramen oval. Kemudian ada ostium ave dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter. Kemudian terdapat ostium sinus coronaris dan juga ostium vena cava inferior. Nah, selanjutnya ada ventriculus dexter. Dia itu terdiri dari satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carinae. Nah, dia itu ada juga musculus papillaris yang nantinya itu terdapat chorda tendinae. Kemudian ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkannya dengan truncus pulmonalis. Kemudian ada atrium sinister, dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Nah, terdapat ostium ave sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Dan juga terdapat fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Nah, dia itu dimuarai oleh dua vena pulmonalis dextra, satu vena pulmonalis sinistra superior, dan satu vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian untuk yang terakhir itu ada ventriculus sinister. Nah, dia itu pembentuk apex cordis dan dia itu miokardiumnya lebih tebal dibandingkan yang lain. Kemudian terdapat vestibulum aorta dan juga ostium aorta. Oke, kemudian untuk katup jantung itu ada 4. Nah, dia duanya itu atrioventricularis yang merupakan valva tricupidalis dan juga valva mitralis. Kemudian ada 2 katup semulanaris yang merupakan valva pulmonalis dan juga valva aorticus. Oke, selanjutnya untuk aliran darah di jantung itu dia itu bakal masuk ke atrium dextra melalui vena cava superior dan inferior. Kemudian dia akan ke valva tricupidalis terbuka, kemudian ke ventricular dextra, kemudian ke valva pulmonalis terbuka, kemudian masuk ke pulmo untuk gas exchange melalui truncus pulmonalis. Kemudian darah yang mengandung O2 akan masuk kembali ke atrium sinistra melalui vena pulmonaris destra S sinistra. Kemudian dia akan ke valva mitralis terbuka, kemudian ke ventricle sinistra, kemudian ke valva aorta terbuka yang nantinya akan mengalirkan kembali ke seluruh tubuh. Oke, untuk vaskularisasinya, yang pertama ada aorta ascendens, dia itu ada 2 coronaria dextra yang nantinya akan bercabang menjadi ramus nodus, SA, ramus marginalis dextra, dan PDA. Kemudian selanjutnya dia akan bercabang menjadi arteri coronaria sinistra yang kemudian akan bercabang menjadi LAD yang menjadi rami lateralis, kemudian akan bercabang menjadi ramus circumflexus yang nantinya bercabang menjadi ramus marginalis sinistra. Oke, untuk inervasi, jadi untuk autonom itu dia diperankan oleh plexus cardiacus. Nantinya serabut simpatik ini akan berasal dari ganglion cervical dan ganglion thoracal T2 ke T5. Yang serabut postganglionnya itu akan berakhir pada SA node, AV node, myocardium, dan juga arteri koronaria. Nah, rangsang ini akan menghasilkan akselerisasi jantung yang meningkatkan kontraksi otot jantung. Kalau serabut parasimpatis, dia itu berasal dari nervus vagus. Nah, untuk serabut postganglionnya itu berakhir di SA node, AV node, dan juga arteri koronaria. Nah, untuk inervasi sensorik, dia itu diambil peran oleh serabut aferent yang nantinya berjalan bersama saraf simpatik. Oke, kita move on ke selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya, jelaskan anatomi dari tractus respi inferior. Oke, yang pertama ada trakea. Nah, dia itu letaknya setinggi skala tropis VC6 hingga 4 atau 5. Kemudian pembagiannya itu ada trakea parsevercalis dan pars thoracalis. Nah, dia itu tersusun oleh cartilago trachealis, ligamentum annula trachealis, dan juga musculus trachealis, dan ada jaringan pengikat elastis. Nah, di trakea ini terdapat bifocardia trakea dan juga terdapat yang merupakan perjamuan trakea menjadi bronchus primaris dextra sinistra setinggi VTH 4 atau 5. Nah, terdapat juga karina yang merupakan penonjolan pada bifocardia trakea. Fungsinya itu sebagai reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Oke, untuk vaskularisasi, dia itu ada arteri tiroidea inferior. Kemudian untuk drainase venanya itu vena laryngeal inferior ke plexus thyroideus ke vena laryngeal inferior. Untuk inervasinya, simpatisnya itu truncus sympathicus, untuk parasimpatisnya itu nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens.
Oke, selanjutnya bronkus. Nah, bronkus ini merupakan zona konduksi yang fungsinya itu untuk menyaring, menghangatkan, melembabkan, dan juga menghantarkan udara ke pulmo. Nah, dia itu terdapat hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan bronkiolus terminalis. Untuk zona respiratorisnya itu untuk pertukaran gas antara udara dan darah. Dia itu terdapat bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, sacus alveolaris, dan juga alveoli. Nah, untuk bronkus ini terdapat bronkus primarius. Dia itu dimulai dari bronchocardiotrachea dan juga sampai ke hilum pulmonalis. Dia itu terdapat sepasang, yaitu bagian dexter dan sinisternya. Kemudian terdapat bronkus tertius. Dia ini akan bercabang menjadi bronkiolus yang tidak memiliki cartilago. Nah, tiap bronkiolus ini akan bercabang menjadi 4 hingga 5 bronkiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi. Jadi bronkiolus terminalis ini akan bercabang menjadi bronkiolus respiratorius atau tempat pertukaran udara pertama terjadi. Nah, lalu terdapat ductus alveolaris, sacus alveolaris, dan menjadi alveolus. Oke, selanjutnya terdapat pulmo. Nah, untuk basis pulmo, dia itu terdapat di atas diafragma, untuk apexnya terdapat di kosta 1 dan masuk ke dasar leher. Nah, dia itu terdapat beberapa fasies. Yang pertama itu fasies costalis, dia itu menghadap ke koste. Kemudian ada fasies mediastinalis, dia itu berbatasan dengan mediastinum di anterior. Kemudian terdapat hilum pulmonalis yang merupakan tempat keluarnya banyak struktur. Oke, kemudian ada margo juga. Pertama ada margo inferior, dia itu bertepi tajam dan memisahkan basis pulmo dengan fasies costalis. Kemudian ada margo anterior et posterior, dia ini akan memisahkan fasies costalis dan fasies mediastinalis. Oke, kemudian terdapat pulmo dexter dan sinister. Untuk pulmo dexter, dia itu memiliki 3 lobus. Nah, dia itu ada lobus superius, lobus medius, dan lobus inferius. Dia itu terdapat 10 segmen bronchus tertius, kemudian terdapat visura oblik dan juga visura horizontalis. Nah, untuk pulmo sinister, dia itu bedanya memiliki 2 lobus, terletak SIC2 hingga SIC6. Nah, dia itu untuk tertius bronkusnya ada 8 hingga 9. Nah, dia terdapat juga visura oblik dan juga lingula pulmonalis. Oke, kemudian untuk radix hilum pulmonalis, untuk radiksnya ini dia itu merupakan kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur yang di mediastinum. Nah, radix ini akan ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Nah, untuk hilumnya sendiri, dia itu daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar, seperti bronkus, ave pulmonalis, dan juga vasa limpatika. Nah, untuk vaskularisasinya, dia itu fungsionalnya itu pulmonalis, kemudian nutritifnya itu ave bronchialis. Untuk drainasenya itu dia akan menuju ke nervus tracheobronchialis, dan untuk inervasinya itu plexus pulmonalis. Oke, terakhir ini ada pleura. Nah, pleura ini terdapat beberapa lapisan. Pertama parietalis, visceralis, kemudian ada cavum pleura. Nah, dia itu ada analoginya. Misalnya kamu lagi memukul balon. Nah, bagian balon yang kamu gak sentuh sama tanganmu itu, sisi seberang itu merupakan pleura parietalis. Tapi bagian balon yang tersentuh itu pleura visceralis. Nah, di antara dua sisi balon itu adalah cavumnya. Nah, tanganmu yang menyentuh pleura itu anggaplah itu pulmonya. Nah, untuk lapisan yang parietalis, dia itu dibagi menjadi parietalis pars costalis, parietalis pars mediastinalis, pars diaphragmatica, dan juga ada pleura cervicalis. Kemudian pada pleura ini ada yang namanya potential space. Nah, dia itu berada di tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Kemudian ada recessus costodiaphragmaticus, dia itu dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica, dan dia itu berisi cairan ketika berdiri, memungkinkan pulmo untuk bergerak ketika bernafas. Nah, untuk vaskularisasinya, dia itu untuk pleura parietalis, dia itu ada untuk pars mediastinalisnya itu arteri pericardiovenica, untuk diafragmatikanya itu arteri venica superior,
dan musculofrenica. Untuk pars costalisnya itu arteri intercostalis. Untuk pleura visceralis, dia itu arteri bronchialis cabang aorta descendens pars thoracis. Lalu untuk drainase venanya, untuk yang parietalis, dia itu vena, lalu bersatu dengan vena sistemik bagian dinding toraks yang berdekatan. Untuk visceralisnya itu dia akan bermuara ke vena pulmonalis. Lalu untuk inervasi, untuk yang parietalis dia itu GSA yang akan menimbulkan nyeri. Untuk pars costalisnya itu nervus intercostalis. Untuk pars diafragmatica dan mediastinalis itu nervus phrenicuus. Lalu untuk pleura visceralisnya itu GFA yang tidak akan menimbulkan nyeri. Oke, baik, sekian dari presentasi saya untuk laporan anatomi bab 23.